Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk SMA Widya Manggala, khususnya kelas 11. Selamat datang kembali di daring mata pelajaran PPKN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut ke sub terakhir, yaitu tentang upaya penegakan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghargai upaya penegakan hak asasi manusia dan menghargai upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, apa saja yang dilakukan dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama, yaitu mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang hak asasi manusia. Yang kedua, pengesahan undang-undang tentang hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang ketiga, meratifikasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia. Yang keempat, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kelima, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang terakhir, Pengadilan Ad Hoc HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, itu adalah upaya dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kita lihat upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa fungsi dari Komnas HAM? Fungsinya adalah sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dan ada berapa anggota? Anggotanya sebanyak 35 orang yang dipilih oleh DPR. Usulan Komnas HAM diresmikan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Lanjut ke tujuan. Tujuan pembentukan Komnas HAM. Yang pertama, mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 45, dan Piagam PBB. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, terutama bagi negara di Indonesia. Selanjutnya, ada wewenang Komnas HAM apa saja? Yang pertama, melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Dan yang terakhir, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus dan memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Lanjut ke pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang diharapkan dapat melindungi HAM baik perorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Sedangkan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah penyelesaian kasus hak asasi manusia di luar pengadilan HAM. Selanjutnya, pengadilan ad hoc adalah pengadilan khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM sebelum diberlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Pengadilan ad hoc dibentuk atas usul DPR dengan putusan Presiden. Nah, kewenangan dan kedudukannya apa saja? Kedudukan pengadilan HAM adalah pengaduan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang berada di lingkungan peradilan umum, berkedudukan di daerah kabupaten. Lingkungan peradilan HAM yaitu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM berat. Adapun proses pengadilan HAM yang pertama adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan yang terakhir persidangan. Pada saat persidangan ini ada acara pemeriksaan penuntutan ketentuan pidana dan perlindungan korban pelanggaran HAM. Bagaimana prosesnya? Penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM berat salah satunya adalah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM dengan cara membentuk tim ad hoc yang terdiri dari anggota masyarakat dan anggota Komnas HAM. Nah, dari hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik atau jaksa agung. Kemudian kita langsung lagi dalam penyelidikan dan penyidik jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Jaksa agung juga berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan yang dilakukan dengan memperhatikan atau memperlihatkan surat tugas dan memberikannya kepada tersangka. Setelah itu, tembusan surat penangkapan diberi kepada keluarga. Namun, penangkapan yang tidak dilakukan dengan menggunakan surat, maka penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang buktinya. Sedangkan, kalau diajukan ke dalam pengadilan, prosesnya bagaimana? Yang pertama, hakim berhak melakukan penahanan. Dan kemudian, majelis hakim terdiri atas dari 5 orang, yaitu 2 hakim setempat dan 3 hakim ad hoc dan mendapatkan ketentuan pidana. Apa saja ketentuan pidananya? Ini terdiri dari 3. Yang pertama, hukuman penjara, hukuman mati, dan penjara seumur hidup. Setelah itu, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana? Pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sini untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan penegakan HAM dari masyarakat tentang pelaksanaan pelanggaran HAM. Yang keempat, kemudian kita meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, serta kerjasama harmonis antar kelompok masyarakat. Itu adalah upaya pencegahan pelanggaran HAM. Sedangkan perilaku-perilaku yang mendukung penegakan HAM di Indonesia sangat banyak. Ada salah satunya menghormati orang yang lebih tua. Dan yang kedua, menghormati guru. Yang terakhir, menghormati pendapat teman dan yang lainnya. Oke, sekian bab 1 kita sudah akhiri. Oke, untuk tugasnya tanggal 27 Agustus 2020 kalian cukup merangkum dari video yang
sudah saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.